Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Blackbeard 2019, mengisahkan tentang seorang mantan marinir yang berusaha menyelamatkan sahabatnya dari kematian. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Fight! We got it! Di awal film, terlihat 4 orang tentara Amerika, yang sedang mengepung markas ISIS untuk membebaskan para sandera. I get us in, you get us out. Nash, get him out of there! Saat sedang asik melakukan penyerangan, tiba-tiba saja musuh muncul mengepung mereka dari belakang, dan akhirnya mereka pun berhasil ditangkap secara hidup-hidup. Salah satu dari mereka yang bernama Chris pun harus melewati penyiksaan, dan bahkan disuntik dengan cairan beracun. We don't want you to die too soon. Sementara teman Chris yang bernama Cody juga terlihat sedang diinterogasi di ruangan yang berbeda. Di sini, pimpinan ISIS menanyakan bagaimanakah dia bisa mengetahui keberadaan markas mereka. Namun karena Cody tidak mau buka mulut, dia pun juga disuntik dengan cairan beracun. Saat semua musuh sedang beristirahat, Chris berusaha melepaskan ikatannya dengan sebilah paku, dan pergi untuk menyelamatkan Cody. Up, Marine. Let's go. Kemudian, mereka pun langsung menyelamatkan 2 sahabatnya yang ditahan di ruangan lain, dan berhasil melumpuhkan salah satu penjaga yang baru datang. Setelah itu, Cody meminta 2 orang rekannya untuk berjaga di markas ini sembari mencari keberadaan para sandera, sementara dia bersama Chris akan pergi mencari jalan sambil menunggu bantuan datang. Namun sesaat setelah Chris dan Cody keluar dari sana, tiba-tiba saja markas tersebut dibom oleh pesawat musuh dan menewaskan 2 orang sahabatnya. Melihat itu, Chris dan Cody pun sempat adu mulut dan saling menyalahkan. Hingga akhirnya, mereka pun memutuskan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Beberapa minggu kemudian, diperlihatkan Chris yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit akibat cairan beracun yang disuntikan oleh musuh. Dan ternyata, racun tersebut sangat berefek buruk terhadap tubuh Chris dan bahkan hatinya kini perlahan mulai rusak. Your liver function really isn't what we want it to be. Spare me the sermon, Doc. I know all about Jesus. Sementara di sisi lain, Cody terlihat menjumpai mantan pacarnya yang bernama Skyler, yang telah dia tinggalkan selama 3 tahun. Di sini, Cody pun berusaha meminta maaf dan mengajak Skyler balikan serta memulai semuanya dari awal. Namun Skyler yang sudah terlanjur kecewa karena merasa dicampakan, ia pun dengan tegas menolak dan meminta Cody untuk tidak lagi mengganggunya. So you can leave me again? I had to leave. There's something you need to know about that fight. Karena ditinggalkan kekasih dan kehilangan teman seperjuangan di medan perang, hal itu pun membuat Cody sangat frustasi dan membuatnya terjerumus ke dalam narkoba sebagai pelarian. Go away. Let me go. Let's go! We're not gonna make it! Saat berada di terowongan, Cody tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang preman yang mencoba merampas apa yang dia punya. Namun meski dalam keadaan mabok, Cody masih mampu menghajar mereka habis-habisan, dan kemudian dihentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Cody pun ditahan oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit. Untungnya, di sana ada agen militer yang datang menemui kepala kepolisian dan memintanya agar membebaskan Cody. Dengan alasan kalau Cody adalah anggota militer yang sangat penting. He's necessary. We're gonna get you a little help. We owe you that much. This can't happen again. Di lain tempat, Chris didatangi oleh dokter yang merawatnya. Si dokter mengatakan, kalau umurnya kini hanya tinggal 3 bulan lagi jika dia tidak segera mendapatkan donor hati.
Mengetahui itu, Chris pun sangat merasa terpukul dan tidak bisa berkata apa-apa. 3 months! Cody yang mendengar itu dari luar, ia pun berniat untuk mencari pekerjaan guna membantu biaya pengobatan Chris. Cody kemudian mencoba menghubungi teman lamanya untuk meminta pekerjaan. Dan di sini, temannya itu menyarankan agar Cody kembali ke atas ring MMA, karena hanya itulah satu-satunya jalan agar dia bisa mendapatkan banyak uang dengan cepat. Sehingga terungkap, ternyata Cody dulunya adalah petarung MMA sebelum menjadi marinir. Saat bersamaan, istri Chris datang mengunjunginya dan memberitahukan kalau dia sedang hamil dan mereka akan segera memiliki bayi. Mendengar itu, Chris pun sangat senang sekaligus sedih karena umurnya kini sudah tidak lama lagi. Namun di sini, dia berusaha menyembunyikan kesedihan itu dari depan istrinya. What was supposed to... Keesokan harinya, Cody kembali ke tempat gym lamanya untuk bertemu dengan Bron, yaitu mantan pelatihnya dulu yang juga merupakan ayah dari Skyler. Di sini, Cody meminta Bron untuk membujuk Skyler agar mau kembali kepadanya, dan dia juga meminta Bron untuk kembali melatihnya. Namun Bron mengatakan, kalau dia tidak ingin ikut campur dan semua keputusan ada di tangan putrinya. Dan dia, juga menolak untuk melatih Cody. Be my life coach. Can't work out here. And we got lots of kids in here. Naasnya lagi, saat Cody ingin menemui Skyler di rumahnya, dia malah melihat mantan kekasihnya itu sedang bersama laki-laki lain. Cody yang sangat frustasi, dia pun memutuskan untuk mengisi waktunya dengan berlatih sendirian. Yang mana di sana, juga terlihat seorang petarung bernama Chulo yang terus-terusan membuli Cody karena sudah terlihat tua. Namun Cody yang tidak ingin membuat masalah ia pun berusaha menghindarinya. Akan tetapi, Chulo terus mengikutinya dan bahkan mengejeknya dengan kata-kata yang kasar, hingga membuat Cody hilang kesabaran. Esok harinya, Bron yang melihat aksi Cody tadi malam, ia lalu menawarkan Cody untuk bertarung di pertandingan bawah tanah dengan hadiah jutaan dolar. Dan dia juga bersedia untuk melatih Cody dengan bayaran 20% dari hadiah yang mereka dapat. Cody yang memang sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan Chris sahabatnya, dia pun langsung menyetujui tawaran tersebut. I have a new fighter for the basin. We need to train him. Keesokan paginya, Cody pergi ke rumah sakit untuk menemui Chris. Namun bukannya disambut baik, Chris malah memarahi Cody atas kematian dua orang sahabat mereka. Di samping itu, ternyata Chris juga sudah mengetahui kalau Cody akan mengikuti turnamen bawah tanah untuk membantu biaya pengobatannya. Hingga saat Cody ingin pergi dari sana, Chris pun mengatakan kalau dia harus memenangkan turnamen tersebut. The least you can do is win that tournament. Mendengar itu dari Chris, kini Cody pun semakin dibuat bersemangat untuk memenangkan pertandingan itu. Yang dimana, dia juga mulai meninggalkan kebiasaan buruknya mengkonsumsi narkoba, dan bahkan berlatih dengan sangat keras. Saat sedang asik berlatih, terlihat seorang janda bernama Samer yang terus memandanginya dan berusaha mendekati Cody, namun di sini Cody tidak terlalu menanggapinya. Hingga saat pertandingan dimulai, Cody mampu menumbangkan lawan pertamanya hanya dengan 1 kali pukulan. Let's fight! We got it! We got it! Di pertandingan berikutnya, menampilkan Chulo melawan Macho yang akhirnya dimenangkan oleh Chulo. Di putaran ketiga, diperlihatkan sang juara bertahan bernama Darwin melawan Choi, yang pastinya dimenangkan oleh Darwin. Give him a good show. My turn? Ain't nobody better than me!
Sementara Cody yang sedang bersantai di luar, dia kembali dihampiri oleh Summer yang mengajaknya untuk jalan-jalan. Dan bahkan, Summer juga mengungkapkan isi hatinya kalau dia menyukai Cody, akan tetapi Cody lagi-lagi tidak menanggapinya. Hingga Summer yang kecewa dan juga malu pun langsung pergi meninggalkan Cody. Dan saat bersamaan, Cody didatangi oleh beberapa orang yang diduga suruhan dari pihak lawan. Yang dimana, mereka meminta Cody untuk mengalah dalam pertarungan berikutnya, dengan imbalan 20% dari hadiah yang didapatkan. Namun Cody yang mendengar itu, ia tidak berbicara sepatah kata pun dan langsung pergi dari sana. Hey. Karena gagal membujuk Cody, mereka kemudian mendatangi Bron dan menyuruhnya untuk memberikan racun kepada Cody dengan bayaran yang cukup besar. So I'm going to collect from you. That's how this accounting works. Dan benar saja, ketika Cody ingin melakukan pertandingan semi-final melawan Chulo, Bron pun memberikan minuman beracun kepada Cody. Hingga ketika Cody ingin memasuki arena pertandingan, kepalanya pun mulai pusing akibat efek dari minuman tersebut. Yang pada akhirnya, dia pun harus kalah di tangan Chulo. Alright, Bear. Setelah pertandingan selesai, Bron pun mengungkapkan kekecewaannya atas kekalahan Cody. Yang mana itu ia lakukan untuk menutupi kebusukannya di hadapan Cody. Old man, I'll show you, weak old man. Get online, Marine. Get your Saat kembali ke tempat latihan, Cody menemukan Summer yang sedang dalam keadaan pingsan akibat pengaruh dari narkoba. Dan di sini, Cody pun membisikkan sesuatu kepadanya, yang membuat Summer akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa menerima cinta dari Summer. Kemudian, Cody membawa Summer ke rumah sakit dan meminta anaknya Summer untuk terus menjaga ibunya. I need you to take care of her from now on, okay? Okay. Righteousness for his name's sake. Tidak berselang lama, Cody mendapatkan telepon dari panitia pertandingan bahwa dia akan bertanding di babak final. Karena diketahui, panitia telah menemukan kecurangan pada tim Chulo yang berusaha meracuni Cody dengan bantuan Bron. Cody yang mengetahui fakta itu, ia pun sangat dibuat marah kepada Bron. Namun Bron mengatakan, kalau semua itu ia lakukan demi keselamatan Cody dikarenakan tim Chulo mengancam akan membunuhnya. It was the only way to protect you, Bear. I will not be a part of this. If you walk into that ring. Sementara itu, kondisi Chris kini semakin memburuk dan bahkan sudah mulai kehilangan detak jantungnya. Di waktu yang sama, pertandingan final pun akan segera dimulai. Yang dimana, kali ini Cody akan berhadapan dengan Darwin sang juara bertahan di turnamen ini. Let's fight! Di awal pertandingan, Cody terlihat kewalahan menghindari serangan dari Darwin hingga membuatnya jatuh tersungkur. Ditambah lagi, postur tubuh Darwin yang memang jauh lebih besar darinya. Saat dalam keadaan terpuruk, beruntung ada seorang pelatih yang memberitahu Cody, bahwa kelemahan Darwin ada di bagian bawah dagunya. Hingga dengan tenaga yang tersisa, Cody pun berusaha menghindari pukulan dari Darwin dan mencoba mencari celah untuk melakukan serangan balik. Hingga pada suatu kesempatan, Cody berhasil mengunci Darwin dan mencekiknya sampai tidak sadarkan diri, yang pada akhirnya pertandingan ini pun dimenangkan oleh Cody. His life for his friend. Thank you, God. Di akhir film, diperlihatkan upacara pemakaman Cody yang ternyata telah meninggal setelah selesai bertanding. Di sini terungkap, ternyata selama ini Cody menyembunyikan penyakitnya yang juga mengalami banyak kerusakan organ tubuh, akibat racun yang disuntikan musuh di medan perang beberapa waktu lalu. Namun Cody lebih memilih untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan Chris sahabatnya. Dan diketahui, sebelum meninggal Cody menyumbangkan hatinya kepada Chris.
Dan uang hasil pertandingan itu pun digunakan untuk biaya operasi Chris dalam pergantian organ hati tersebut. Dan sekarang, Chris pun berhasil selamat dan terlihat hadir bersama sang istri dalam upacara pemakaman Cody. Setelah itu film pun tamat. Oke kawan-kawan, semua itulah tadi alur cerita film Blackbeard 2019. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.